Om Swastiastu. Silahkan duduk. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Nihil. Syukurlah. Berarti kalian sudah mempelajari belum bahan ajar yang Ibu kirim? Sudah ya. Hari ini belajar apa? Refleksi. Apa itu refleksi? Pencerminan. Sebelum lanjut ke pencerminan, kita seperti biasa harus review dulu materi yang harus kalian kuasai. Yang pertama, operasi perkalian matriks. Masih ingat tidak? Masih. Ya ingat, coba angkat tangan. Oke, coba ya si Wahyuni. Jika Ibu punya matriks A dan B seperti ini, perkalian yang bisa terbentuk seperti apa? Perkalian yang bisa dibuat itu B dikali A karena banyaknya kolom di B sama dengan banyaknya baris di A. Gimana yang lain setuju? Setuju. Benar ya B kali A? Ya, benar. Gimana tuh perkaliannya? Coba Wahyuni, B kali A jadinya apa? Cara mengalihkan matriksnya itu baris dikali kolom. Baris kali kolom. Ya. Gimana tuh? Dengan B11 dikali A11 tambah B12 dikali A21 tambah B22 dikali A21. Oke. Jadi sistemnya baris seperti ini, baris kalikan dengan kolom. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah ingat ya? Review yang kedua. Ya, sekarang kita akan review lagi satu materi prasyarat, yaitu review kesamaan matriks. Contoh, Ibu punya matriks seperti ini. Gimana tuh kesamaan yang bisa terbentuk? Wah, ada banyak yang bisa. Nada. Kalau misalnya ada matriks XY sama dengan AX plus B dan CY plus D, jadi matriks X akan sama dengan AX plus B karena dia merupakan kesamaan. Baris yang sama ya. Nah, kalau udah seperti ini gimana nentuin X-nya, Nada? Untuk nentuin X-nya kita lihat jumlah variabel di kiri dan kanannya. Bagus, Nada. Jadi A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 0. Oke, berarti kalian sudah tahu tentang kesamaan matriks. Ini akan kita terapkan dalam mengerjakan LKPD nanti. Nah, sekarang Ibu tanya lagi sekali tentang bahan ajarnya. Sudah kalian pelajari atau belum? Di sana kan ada link GeoGebra ya, untuk kalian coba-coba dulu sehingga kalian ketemu konsep refleksi itu seperti apa. Jika sudah, berarti kalian sudah ada bekal sedikit tentang refleksi itu apa, kan gitu ya? Oke, sekarang Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Melalui pengamatan bahan ajar dan media pembelajaran GeoGebra, kalian diharapkan dapat menganalisis sifat transformasi, khususnya refleksi dengan benar. Yang kedua, melalui penerapan problem based learning, memecahkan masalah, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Nah, kegiatan pembelajaran kita seperti biasa. Yang pertama, diskusi kelompok. Yang kedua, memecahkan masalah. Dan yang terakhir, tuh. Sekarang kita langsung masuk ke problem apa yang akan kita bahas hari ini. Misalkan ABCD adalah sebuah meja biliar, P dan R adalah bola. Jadi, bola P akan dipukul hingga mengenai bola R. Oke, berkaitan dengan kasus ini, ada pertanyaan? Oke, Anggun. Nah, di sana kan ditulis jika bola P itu harus mengenai sisi CD sebelum mengenai bola R. CD-nya itu maksudnya sisi meja biliarnya ya, Bu? Karena di sini disebutkan ya, kata-katanya ABCD adalah sebuah meja biliar. Siap diskusi? Silahkan menuju kelompok kalian masing-masing. Perwakilan kelompok ambil LKPD-nya ke depan ya. Baik, seperti biasa kalian bisa lihat dulu LKPD-nya. Ini sudah ada tujuan pembelajarannya, alat dan bahan pembelajaran, GeoGebra dan handout. Ini masalahnya. Nah, di sana sudah ada ya mejanya, bahkan sudah disajikan. Nanti jika ada pertanyaan, angkat tangan, Ibu akan hampiri ke kelompok kalian. Bisa dipahami ya? Oke, waktu kalian 30 menit dimulai dari sekarang. Kira-kira konsep apa yang dipakai untuk menyelesaikan ini? Kasus biliar ini. Konsep apa? Coba ya, kalian selesaikan ini pakai refleksi. Gimana kira-kira? Kita cuma mantul-mantul doang ini.
Gambar dulu titik P-nya sama titik R-nya. Mana yang dipantulkan gitu dulu. Habis itu titik E-nya ini 0,0. Yang mana? E-nya? P-nya di min 3,1. Di mana tuh min 3,1? Titik baru min 3. Nah, udah P. Sekarang R-nya di mana? 3,-1. Klik dulu titik baru, Oke, pintar. Habis itu gimana? Sudah selesai? Sudah ya? Hai, oke, syukurlah. Untuk batik yang nomor 2 itu, kalian boleh coba-coba ya, refleksi terhadap sumbu Y, tadi ada yang nyoba. Kelompoknya Anggun tadi nyoba terhadap 0,0. Untuk masalah yang pertama, meja biliar, bagian penyelidikan. Oke, Dian. Konsep yang digunakan adalah refleksi atau pencerminan dan translasi. Refleksi atau Pencerminan, dan translasi. sekarang bagian pemecahan masalah. Karena tadi yang ngomong Dian, sekalian saja ya kelompoknya Dian yang presentasi. Gimana hasil pemecahan masalah kalian? Tony dengan rambut barunya. Oke, sambil menjelaskan ya Tony. Yang lain tolong perhatikan penjelasannya Tony. Pertama Tony bikin apa tuh nak? Bikin titik P. Selanjutnya kita bikin titik R. R koordinatnya di 3,-1. 3,-1. Jadi titik R ini merupakan pencerminan dari titik B terhadap titik 0,0. R. Yang lain setuju? 3,-1. Langsung enggak gitu Risma. Bagian apanya Risma tidak setuju? Karena R adalah hasil translasi B oleh D 6 dan 6 min 2. 6 ke kanan, 2 ke bawah. Boleh seperti itu? Boleh. Menurut Tony gimana? Boleh. Kelihatan ya Ton? 6 ke kanan. Oke, boleh juga berarti. Bener nggak? Kalau dicerminkan terhadap 0,0, cerminnya di 0,0, bayangannya di R. Bisa jadi juga ya. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Saya. Oke, Nadia, gimana? R itu adalah hasil translasi B oleh D3-1. Bisa tidak seperti itu, Tony? Bisa juga. Apa yang bisa Tony simpulkan dari sana? Pindah ke kanan juga bisa dan bawah ke bawah. Di bawah juga bisa. Gimana? Setuju ya kelompoknya? Kalau kita translasi 2 kali terhadap T yang sama, Kalau pencerminan sama dengan apa? Bisa jadi menghasilkan pencerminan. Gitu. Lanjut, apa yang dilakukan Tony? selanjutnya kita cerminkan bola R terhadap sisi yang CD ini. Oke, R-nya, itu klik. Ya, Setelah itu itu kita menemukan pencerminan R terhadap garis yang CD ini. segmen, gitu ya. Kalau mau membuat garis, Kita ketemu dengan titik E yaitu di koordinat 1,3. 1, Min 3. tepuk tangan dulu untuk Tony. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan di kelompoknya? Gimana, Gus? Kesimpulannya itu bangun yang dicerminkan dengan cermin datar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Sekarang kita lanjut ke masalah kedua ya. Masalah kedua tentang motif batik. Penyelidikan, menurut pendapatmu bagaimana motif dasar batik tersebut? Gimana Tiwi? Bagian dasar dari batik yang dikirimkan tadi adalah bagian yang melengkung. Bagian yang melengkung. Coba bagian pemecahan masalah. Ada yang bisa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya ke depan? Oke, Handika, coba di GeoGebra yang di depan ya. Prosesnya gimana? Oke, yang lain boleh perhatikan dulu. Handika, menurut Handika itu refleksi terhadap apa? Oke. Terus apa yang Handika lakukan? Direfleksikan. Prosesnya gimana tadi? Pilih menu apa tadi? Menu slide about line. Oke, jadi direfleksi terhadap sumbu. Boleh deh, titiknya direfleksi juga Handika. Maka dari sana kita akan peroleh titik Min 0,72,3,18. Terus yang ini 0,0 min 0,72, benar, itu motif yang diinginkan. Benar ya, kurang lebih. Jadi benar nggak dicerminkan terhadap sumbu Y? Benar.
Ya, tadi ada yang coba-coba cerminkan terhadap yang lain ya. Oke, tepuk tangan untuk Andika. Sekarang amati arah dan besarnya itu hasil pencerminan itu. Langsung aja kelompoknya Andika lanjut ya. Coba presentasikan hasilnya tadi, Risma. Dibuat dalam bentuk matriks. Nah, di sini pada tabel kan kita masukin dulu nih titik awalnya itu dalam bentuk sama titik akhirnya dalam bentuk matriks, yaitu titik awalnya min 2 0 dan titik akhirnya 2 0. Nah, setelah kita dapat bentuk seperti ini, lalu berdasarkan persamaan matriks dapat kita tulis itu. Oke, berarti apa kesimpulannya Risma? Nah, setelah kita dapatkan berdasarkan persamaan matriks, di sini kita dapatkan min x sama dengan a kali x ditambah b dikali y. Jadinya matriks refleksinya kan namanya a b c d. Habis itu kita udah ketemuin a itu sama dengan negatif 1, kita tulis. Terus b itu sama dengan 0. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Risma. Sekarang kita amati pencerminan yang terjadi. Apakah setelah pencerminan motif mengalami perubahan bentuk dan ukuran? Tidak. Ada kelompok yang ingin berpendapat? Oke, Dwi, gimana? Menurut saya itu tidak berubah karena dalam pembuatan batik dilakukan pencerminan dengan aturan tertentu. Oke, yang tadi tidak ada perubahan ya, Dwi ya? Tinggal dicerminkan. Kesimpulannya apa dong, Dwi, dari kelompokmu? Sifat yang dipakai di atas adalah bangun yang dicerminkan atau direfleksikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah berhasil ya menyelesaikan kasus yang ada di LKPD. Sekarang kesimpulannya juga sudah bahwa tidak ada perubahan bentuk dan ukuran. Sekarang kita akan masuk ke proses berikutnya. Apa itu? Evaluasi. Oke, silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ke tempat duduk masing-masing. Oke, silahkan tulis nama, kelas, nomor absen. Soal ada di GC ya, silahkan buka GC-nya. Untuk yang tidak punya paket, barangkali bisa lihat di HP temannya. Ikut lihat soalnya dulu. Dah, di sana diberikan titik A dan B, itu adalah rumah. Katanya sekarang akan buat tiang. Tiang listriknya itu ada di C. Di sumbu Y. Gitu. Nah, tiangnya kan akan dipasang di sumbu Y tuh. Berarti nanti itu mirip dengan CD yang tadi, garis CD yang tadi. Itu ya, kurang lebih. Oke, waktu pengerjaan soal 10 menit dimulai dari sekarang. Coba dibuat sendiri ya. Oke, kalau sudah selesai, dikumpulkan, ya. Silahkan. Yang duduk paling belakang boleh diambil pekerjaan temannya. Kita review sedikit sebelum pelajarannya ditutup ya. Tadi kita sudah belajar tentang refleksi dan kalian sampaikan kesimpulannya bahwa bangun yang dicerminkan atau direfleksi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Sekarang Ibu lakukan refleksi sedikit ya. Nah, berkaitan dengan pelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Gitu dulu. Oke, gimana Risma? Translasi? Translasi juga berkaitan ternyata dengan pencerminan ya. Bagian mana dari pelajaran hari ini yang paling menyenangkan untuk kalian? Masih ya, GeoGebranya yang menyenangkan. Bagian mana dari pelajaran hari ini yang perlu diperbaiki? Saat pakai GeoGebra gimana? Lancar? Setelah ini rencana Ibu, kita akan buat sebuah motif batik. Nah, untuk berikutnya kita akan review atau pelajari tentang rotasi dan dilatasi. Kalau begitu kita akhiri pelajaran hari ini ya. Kita akhiri dengan doa ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Om Santi Santi.